Oke, nah sekarang kita sudah buka di bagian Revit-nya. Seperti biasa, untuk Revit sendiri sebelum mulai pekerjaan, kita harus setting dulu untuk template yang digunakan itu apa saja. Ya, jadi yang pertama dari bagian model, kita pilih yang new. Ya, nah untuk template yang digunakan ini bisa dipilih ya. Jadi kalau misalnya memang bekerja untuk arsitek ya berarti kita menggunakan yang arsitektur. Untuk yang struktur berarti kita menggunakan yang struktur. Nah, di dalam Revit sendiri itu sebenarnya ada dua tipe untuk template. Ada yang satuannya imperial ya, yaitu satuan feet dan inch dan juga satuan metrik. Nah, ini yang biasa memang kita gunakan. Biasanya satuannya itu lebih ke arah milimeter ataupun meter. Nah, jadi kita mau make sure dulu bahwa template yang digunakan sudah sesuai, ya. Jadi kita pilih di sini bagian browse, ya. Nah, nanti di sini akan muncul tipe-tipe dari template. Nanti di sini kita pastikan pilihnya English biasa ya, karena kalau di dalam library memang dia ada dua, ada English Imperial dan English yang biasa. Nah, kita pilihnya yang biasa aja, supaya satuannya tidak salah. Ya. Nah, ini kita scroll ke bawah. Nah, nanti kita akan menemukan yang bagian struktural analisis default ya, default metric. Nah, kita pilih yang default metric karena kalau yang GPRNU atau misalnya yang metric up ini biasanya dia ada settingan yang berbeda dengan yang biasa kita gunakan. Jadi kita pilih di sini struktural analisis default metric, lalu kita open saja. Ya, oke lagi. Nah, kita tunggu sebentar sampai dia terbuka secara full ya untuk template-nya. Oke. Nah, jika template di sini sudah terbuka ya, sekarang kita akan masukkan model jembatan dari Infoworks-nya ya. Memang untuk jembatan ini bisa modelkan langsung dari Revit ataupun dari Infoworks. Hanya saja memang ada beberapa batasan yang di Revit-nya itu sedikit sulit ya. Misalnya jika dibutuhkan super elevasi atau misalnya ada slope jalannya yang sekian persen, nah itu yang biasanya agak sedikit sulit kalau kita harus buat secara manual. Jadi memang kita bawa dari Infoworks supaya pekerjaan kita akan jauh lebih mudah. Nah, di sini ya, untuk Infoworks sendiri saya masuk lewat tab Add-in ya, sebentar. Ya, saya masuk lewat tab Add-in. Nah, nanti di sini akan muncul Add-in untuk bagian civil structure-nya. Untuk add-on dan add-in civil structure ini memang harus di-download di Autodesk Desktop App ya. Jadi ada update-annya dan itu harus di-download sama kita. Ya. Lewat add-in di sini kita pilih civil structure ya. Nanti di sini pilih yang import civil structure-nya. Nah, di awal dia akan meminta kita untuk save modelnya dulu sebelum kita mengimport civil structure ya. Jadi ini kita oke saja. Ya, ini bisa saya save dulu. Ya, ini saya save. Ya. Nah, nanti setelah di-save dia akan membuka tampilan dari folder ya, dan kita bisa cari ya, kita save-nya itu file jembatannya di mana. Ya. Nah, di sini sudah terlihat ini ada namanya bridge1.imx. Jadi memang ini adalah extension yang bisa digunakan. Ya, kita pilih bridge-nya lalu kita open. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, nanti dia akan memproses ya. Nah, untuk besaran lama prosesnya ini memang tergantung dari besar proyek kita ya. Jadi kalau memang jalannya sudah sampai ke 10 km atau 20 km, pasti waktu yang diperlukan itu akan jauh lebih lama ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ya. Nah, jika sudah dimasukkan ya untuk modelnya, nah kita nanti di sini bisa melihat ada layout ya. Ini ada layoutnya ya. Nah, kalau kita mau lebih jelas melihatnya, kita bisa buka di sini tampilan 3D view-nya. Nah, jadi nanti akan terlihat seperti ini modelnya. Ya. Karena tampilannya ini masih wireframe ya, jadi saya ganti dulu tampilannya itu ke bagian shaded. Nah,
Nanti di sini akan terlihat bentuk jembatan ya dengan beberapa tambahan ya. Misalnya di sini ada bagian pier-nya, lalu ada bagian dari pondasinya ya, lalu ada barrier dan juga ada bagian dari abutmennya. Jadi memang apa yang kita modelkan dari InfraWorks ya itu sudah bisa kita masukkan ke dalam Revit untuk kita detailkan kembali ya. Namun untuk secara gambar detailnya itu memang tergantung dari infranya ya. Jadi memang dari Revit itu kita hanya menerima modelnya saja ya untuk dipasangkan tulangannya. Untuk detail-detail lalu parametric model dan sebagainya itu harus kembali ke bagian InfraWorks-nya ya. Oke. Nah, jika misalnya modelnya sudah masuk di sini, ya, kita sekarang bisa start untuk mulai penulangannya ya, atau pendetailan gambarnya. Jadi, di sini saya buka di level 2, ya. Nah, untuk posisi dari jembatannya juga itu disesuaikan dari posisi jembatan kita di InfraWorks ya. Jadi, untuk position itu semua sudah mengikuti dari source-nya. Jadi di Revit ini kalau kita mau putar lagi, takutnya nanti bentuknya sudah tidak sesuai ya dengan rencana. Nah, kalau misalnya di sini yang terlihat hanya bagian pondasinya saja, ya, kita bisa mengatur dulu tampilan view-nya lewat view range ya. Di sebelah kiri ada view range, lalu kita edit. Ya. Nah, di sini akan ada settingan untuk mengubah jangkauan view kita ya. Jadi kalau misalnya jembatannya mungkin tinggi ya, itu mungkin beberapa part memang tidak akan terlihat. Jadi kita harus meninggikan view kita supaya seluruh part dari jembatannya itu akan terlihat ya. Jadi di sini saya coba ganti cut plane-nya ya. Ini saya masukkan saja angka misalnya 25.000 ya. Saya ambil angka random aja. Yang penting posisinya lebih tinggi dan topnya di atas angka cut-nya. Jadi di sini 26.000. Enter atau di apply ya, lalu kita oke. Nah, kalau sudah nanti akan terlihat ya. Jadi beda tampilannya antara yang tadi dengan yang barusan kita setting ini ya. Ini sudah terlihat dari jalannya ya, lalu juga terlihat dari komponen-komponen strukturnya. Nah, misalnya kita mau buat untuk tulangan di bagian girdernya. Jadi untuk buat girder di sini kita bisa menggunakan section ya. Lalu kita buat saja potongannya ya. Nah, potongannya itu disesuaikan dengan arah dari girdernya supaya memang kita buatnya nanti akan jauh lebih mudah. Jadi ini kita klik aja ya. Klik seperti ini. Lalu kita klik lagi ya. Nah, apabila arahnya masih terbalik, jadi ini saya bisa flip ya, tanpa harus di-delete dan dibuat ulang ya. Jadi ini cukup di-flip aja. Nah, dan kalau misal diperhatikan di sini sudah ada garis putus-putus dan ini adalah garis jangkauan view dari section tersebut ya. Jadi kalau kita tampilannya mau lebih jauh ke bawah ya sampai mungkin memperlihatkan pier dan pondasinya ini bisa kita tarik seperti ini ya. Tapi ini opsional ya. Jadi kalau memang diperlukan bisa kita tarik, tapi kalau nggak perlu ya udah di sini aja juga nggak apa-apa ya. Kalau udah kita klik kanan lalu kita go to view ya. Nah, setelah kita go to view ini terlihat ya. Jadi memang kalau dari model tampak atas kan ini dia ada belokan ya. Jadi memang kelihatan di sini dia itu pas tikungan. Jadi kalau kita lihat tampilan sectionnya pun dia akan terlihat di sini ada super elevasinya ya. Nah, tapi balik lagi ya, untuk settingan super elevasi dan sebagainya itu harus disetting lewat InfraWorks-nya. Jadi bukan di Revit-nya ya. Di Revit kita hanya untuk memodelkan saja. Oke. Nah, jika misalnya kita sudah dapat tampilan section-nya seperti ini, ya, kita bisa mulai untuk mendetailkan gambarnya, ya. Jadi kita bisa klik dulu dari bagian
bagian girdernya, nanti di sini akan muncul tampilan untuk rebar ya, yang berarti memang bisa kita placement untuk rebarnya. Nah, sebelum kita setting rebar, di sebelah kiri, di sini ada pilihan untuk rebar covernya atau untuk selimut betonnya. Jadi, untuk selimut betonnya itu bisa kita klik, ya, dan kita bisa sesuaikan. Biasanya menggunakannya yang ketebalan berapa, ya. Jadi, itu bisa dipilih sama kita, ya. Lalu, kalau misalnya sudah sesuai, ya, ini saya gunakan yang bagian 40 mili. Nah, jika sudah sesuai, ini bisa kita pilih rebarnya, ya. Rebarnya kita klik, ada warning, ini bisa kita abaikan, ini kita oke aja. Ya. Nah, kalau misalnya sudah, nanti di sebelah kiri, di sini akan muncul rebar bar ya. Rebar bar itu adalah diameter dari rebar yang akan kita gunakan D berapa, bisa disesuaikan dengan desain atau jika memang ada ukuran yang belum tersedia, itu masih bisa kita custom ya. Lalu di sebelah kirinya, di sini ada yang namanya rebar shape browser. Jadi rebar shape browser ini adalah bentuk-bentuk dari rebar ya atau bentuk profil ya. Nah, kalau misalnya untuk tipe untuk girder misalnya tidak tersedia gitu ya, itu juga nggak masalah karena masih bisa kita sketch ya. Jadi kita custom untuk bentuk dari profilnya. Nah, di sebelah bagian atas, ini ada settingan lagi ya. Ada yang namanya placement plane. Biasanya placement plane ini fungsinya untuk menentukan posisi rebarnya ada di mana. Lalu di sebelah kanannya ada yang namanya placement orientation. Ya, kalau placement orientation itu dia fungsinya untuk menentukan arah dari tulangannya ya. Jadi kalau misalnya di sini kita menggunakan parallel to workbench, nah ini kan kelihatan bahwa dia tuh rata ya dengan bentuk profilnya. Tapi kalau misalnya kita maunya menerus tulangannya, itu bisa diubah menggunakan yang perpendicular to cover seperti ini. Ya, jadi kelihatan ya kalau nanti dia akan menerus ke sisi dari bagian girdernya kayak gitu. Nah, lalu di sebelah kanannya, di sini ada rebar set. Rebar set itu adalah untuk mengatur jumlah dari tulangan, ya. Jadi kalau yang single berarti dia hanya satu, ya. Lalu ada juga di bagian bawahnya fixed number, itu untuk menentukan jumlahnya sekian, ya. Jadi kita menentukan jumlahnya secara fix berapa. Lalu ada maksimum spacing. Kalau maksimum spacing ini dia akan membagi rata dengan jarak maksimum sekian. Jadi kita yang atur ya. Jadi kemungkinan untuk jaraknya pun biasanya nggak pas di angka yang kita masukkan di awal. Lalu ada number with spacing. Ini kita masukkan jumlahnya berapa dan masing-masing jaraknya berapa. Ya. Lalu yang terakhir ada minimum clear spacing. Ini fungsinya untuk mengatur berdasarkan jarak bersihnya, jarak bersih minimumnya ya. Jadi nanti untuk pengaturannya itu bisa disesuaikan aja dengan kebutuhannya yang seperti apa ya. Oke, nah misalnya di sini ya saya mau buat penulangan untuk yang bagian girdernya ya. Jadi saya mau buat yang tulangannya itu menerus dulu ke belakang ya, menerus ke belakang, nanti kita bisa cross check lagi seperti apa. Nah, di sini saya setting dulu untuk ukuran dari rebarnya ya. Jadi misalnya saya menggunakan ukuran 25 ya. Nah, lalu masih menggunakan profil yang M00 karena memang saya butuhnya tulangannya menerus ke belakang. Lalu di sini saya coba atur dulu untuk rebar setnya ya. Jadi biar nggak satu-satu kita placementnya, di sini kita atur layoutnya di bagian fixed number misalnya. Ya, saya atur kuantitinya ada 5. Nah, jadi nanti bisa langsung diatur seperti ini. Ya. Nah, ini kalau misalnya dia nggak pas posisinya, nggak apa-apa ya. Nanti kan masih bisa kita geser-geser lagi, jadi nggak masalah. Nah, ini kita tinggal klik. Ya. Lalu misalnya di bagian bawah juga tersedia tulangan,
Misalnya lebih banyak tulangannya. Oke, kita bisa masukin misalnya di sini ada 7 ya. Kita arahin lagi lalu kita klik lagi ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai kita bisa escape 2 kali ya. Nah, seperti ini. Dan kita mau coba kontrol dulu untuk gambarnya ya, apakah dia sudah sesuai dengan bagian dari girdernya atau seperti apa. Jadi kita coba klik dulu tulangannya, kita klik kanan, lalu pilih di sini yang select all rebar in host ya. Jadi kalau kita pilihnya select all rebar in host, dia otomatis akan memilih seluruh tulangan yang berada di dalam objek girder tersebut ya. Nah, kalau kita mau lihat di 3D, kebetulan kan di sini nggak kelihatan ya, karena memang untuk tulangan itu di awal ya, dia nggak akan kelihatan ya. Jadi, kita bisa klik dulu ya dari tulangannya, klik kanan, lalu pilih select all rebar in host, dan kita coba atur di sini view visibility stage-nya. Kita edit. Ya, kita nyalakan yang bagian 3D-nya ya, dan 3D-nya. Kalau sudah di oke saja. Ya, kita lihat di 3D. Nah, dia tampilannya sudah seperti ini. Ya. Nah, ini kalaupun misalnya terlihatnya kayak di luar, ini sebenarnya nggak di luar ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, ini memang posisinya itu di dalam, tapi karena dia view-nya itu kelihatan di 3D, jadi dia seolah-olah seperti menempel di bagian luar. Ya, ini saya coba ganti hidden line. Ya. Terus ini saya ganti ke Find. Nah, kelihatan ya tulangannya seperti ini. Nah, tulangan yang sudah kita buat ini bisa ditarik kalau misalnya, oh kurang panjang ya, harusnya dia sampai ke bagian belakang. Berarti tulangannya itu bisa kita klik dan kita tarik aja, kayak gini. Ya, jadi bisa disesuaikan nanti dengan desain kita ya, seperti apa. Begitupun yang atas ya, yang atas juga sama. Ini bisa kita klik, ya, kita klik dan kita tarik aja seperti ini. Ya, tarik. Yang ini nggak akan semuanya saya berikan tulangan ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini hanya untuk sampel aja, ya. Ini kita tarik aja, ya. Ini juga. Oke. Sebentar, kita coba cek, ya. Ini bisa ditarik. Ya, seperti ini. Yang atas juga sama, saya klik dulu dan saya tarik. Ya, ini saya tarik. Oke ya. Nah, lalu kalau misalnya ini sudah selesai, sudah kita bisa buat ya. Nah, kita kan baru placement tulangannya itu hanya di sisi atas dan bawahnya. Sebentar ya, ini saya rapihkan sedikit. Selection-nya, karena banyak objek jadi selection-nya dia agak sedikit sulit. Oke, ya. Nah, kalau misalnya sudah, kita sekarang mau coba pasang lagi tulangan untuk pelengkapnya ya. Misalnya di sisi yang diagonalnya atau profil dari sengkangnya. Jadi dengan cara yang sama, kita bisa klik dulu di bagian girdernya lagi, lalu kita pilih di sini rebarnya ya. Kita mau coba lengkapi, ya. Misalnya saya mau pasang di sisi yang miringnya ya. Nah, ini kan tulangannya masih ada 7, jadi masih terlalu banyak. Jadi saya bisa masukkan rebar setnya, saya masukin misalnya ada 3 item di sini. Ya, lalu saya placement, ya. Saya placement dulu ya. Ini kalau misalnya nggak pas posisinya nggak apa-apa ya. Jadi masih bisa diatur sama kita. Ini juga sama. Ya, kayak kalau udah escape 2 kali. Nah, kalau misalnya sudah di escape 2 kali, ini posisinya yang masih salah ya, itu bisa kita klik dulu tulangannya dan kita tarik kayak gini. Ya, jadi kita rapihin. Ini juga sama, ditarik bisa seperti ini. Ya. Ini juga sama, yang bawah kita klik lalu kita tarik ya, kita rapihin dulu. Ini juga sama. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Ya. Nah,
Terus kalau misalnya sudah ya, sekarang kita mau pasang dulu untuk yang sengkangnya ya, atau tulangan yang profilnya itu dia di sekeliling objek girdernya. Jadi kalau misalnya kita mau buat yang tulangan sekeliling itu, kita bisa klik dulu ya, nanti pilih di sini bagian rebar lagi. Nah, lalu kalau misalnya sudah, karena untuk profil dari tulangan yang kita inginkan ini belum tersedia, jadi kita bisa buat menggunakan yang bagian sketch ya. Jadi kita gambar ulang gitu. Ya. Jadi di sini pilih yang sketch-nya ya. Kita pilih dulu dari objek girdernya, diklik aja. Terus di setting lagi untuk untuk diameter dari rebarnya. Misalnya ini kan 25 ya, kita pilih aja misalnya 10 ya, kita pakainya agak kecil. Nah ini tinggal kita buat aja kayak gini. Ya, ini bisa disesuaikan kalau mau disamain dengan yang selimut betonnya bisa ya. Kita buat dulu kayak gini. Nah, misalnya kayak gini, turun lagi. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita buatnya kayak gini. Kalau udah escape 2 kali, ya. Nah, ini yang garis ungu, ini adalah preview dari tulangan yang akan kita buat ya. Jadi ini adalah garis boundary-nya. Kalau sudah, bisa kita finish. Nah, jadi ini kalau misalnya kita finish ya, ini akan kelihatan ada garis lagi dan ini sudah merupakan tulangannya ya. Jadi kalau kita klik ini rebarnya udah 10 m ukurannya. Ya. Ini bisa kita buat jadi fine supaya kelihatan bentuk solidnya. Ya. Nah, untuk yang sisi bawahnya itu juga sama. Jadi sebelum kita coba lihat dan atur jumlahnya, kita mau tambahkan dulu ya bagian bawah sini. Jadi kita klik objek, lalu kita pilih rebarnya. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sudah buat profile ya, yang tadi kita buat di awal, itu otomatis akan tersimpan di bagian rebar shape browser ya. Jadi biasanya akan kesimpan di sisi yang paling bawah. Nah, ini bisa kita coba ya pakai paralel. Nah, nanti dia bentuknya seperti ini. Ya. Cuma kalau misalnya dirasa kayaknya agak susah gitu ya untuk placementnya karena mencari posisi yang sama itu agak-agak susah untuk di-rotate. Jadi nggak masalah ya kalau kita harus nge-sketch ulang lagi. Jadi kita pilih sketch-nya dulu, lalu kita pilih lagi girdernya ya, dan kita gambar lagi. Misalnya seperti ini ya. Nanti ini kan saya random gitu ya, mungkin tulangannya ada yang nggak sesuai, itu nanti ketika pekerjaan aslinya bisa disesuaikan dengan desain Bapak sekalian ya. Jadi nggak masalah ya kalau misalnya seperti ini. Nah, saya klik seperti ini, skip 2 kali ya. Lalu kalau udah kita finish lagi. Nah, seperti ini, skip 2 kali lagi. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah selesai buat yang bagian profil ini, ya, kita bisa klik dulu di bagian salah satu rebar ya, jadi boleh yang atas atau yang bawah. Nah, kita bisa cek dulu untuk layoutnya atau untuk jumlahnya berapa gitu ya. Karena ini masih single, berarti memang dia masih 1 untuk jumlahnya. Nah, jadi di sini kita bisa pilih misalnya ke maksimum spacing, ya. Jadi kalau maksimum spacing kan memang dia akan memberikan jarak ya maksimumnya di sekian. Jadi nanti akan dibagi rata sama Revit-nya. Nah, spacingnya ini kita atur mau jaraknya per tulangan itu berapa. Misalnya saya mau setting per 150 ya, berarti saya atur aja. Ya, sorry. Nah, sama yang bagian bawahnya juga. Jadi ini bisa kita klik dulu,
Lalu layoutnya diganti ya, misalnya ke maksimum spacing lagi. Saya samain ke 150 ya. Enter. Nah, ya. Jadi kalau misalnya sudah diatur, kita mau coba kontrol lagi nih modelnya lewat tampilan 3D-nya ya. Nah, caranya sama. Jadi kita klik dulu objeknya, klik kanan, lalu pilih di sini yang select all rebar in host. Fungsinya adalah untuk menselect semua tipe tulangan yang tersedia di dalam host ini ya, atau di dalam girder ini. Lalu kalau sudah, kita coba cek di sini view visibility stage-nya, kita edit dulu ya. Lalu kita tambahkan view 3D-nya ya, view unobscured-nya sama view as solid-nya. Oke, kalau udah. Nah, kita cek di 3D. Nah, di sini kelihatan ya. Ternyata untuk yang bagian sengkangnya atau yang atasnya ini kan masih nggak full sampai atas. Jadi ini bisa kita tarik lagi ya, nggak masalah. Nanti jumlahnya dia akan mengikuti. Nah, untuk pilihannya itu kita bisa klik objeknya dulu ya. Nah, nanti tuh di sini ada tanda panah. Nah, ini harus hati-hati ya, karena kalau misalnya kita salah tarik tanda panah ya, misalnya saya salah tarik ke sana, nah jadinya nanti dia miring atau nggak bisa ditarik bahkan. Jadi make sure bahwa arah yang kita tarik itu sudah sesuai. Nah, misalnya seperti ini. Nah ya, jadi kalau dilihat kan dia bentuknya seperti ini. Ya. Ini bisa kita tarik dia full sampai ke satu bentang girdernya ya. Jadi ini kita tarik aja misalnya sampai sini ya. Sampai sini, tarik. Nah, ya. Ini juga sama yang bawahnya. Nah, cuma kalau untuk tulangan ya, ini kalau saya pakainya yang fine kan memang dia kelihatan solid ya. Nah, memang ini agak lumayan berat ya, terutama kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin modelnya nanti sudah banyak ya objek-objeknya. Jadi semakin banyak komponen yang kecil-kecil seperti ini, memang dia akan semakin berat untuk processingnya seperti itu. Ya, ini kita coba dulu klik lagi. Ini saya tarik lagi ke depan. Ya, oke, ini juga sama. Kita tarik lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah punya tulangan satu bentang girder yang bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau misalnya kelihatan di luar, ini sebenarnya nggak di luar ya, Bapak Ibu. Jadi, ini tuh di dalam, cuma karena memang tampilannya itu dia 3D, jadi seolah-olah ya dia ngegantung, kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ini posisinya itu masih di bagian sisi dalamnya aja. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau saya lurusin kan dia di dalamnya posisinya. Ya. Oke. Nah, lalu yang terakhir kita mau coba tambahin lagi satu tulangan ya. Oh, ini tadi ketarik sama saya geser dulu. Ya, ini ada yang tadi ketarik, jadi dia jadi berantakan bentuknya, nggak apa-apa, bisa kita rapihin. Ya. Nah, lalu yang terakhir kita mau buat tulangannya itu yang dia arahnya dari sini ke atas ya, lalu dia nanti nyambung sama yang bagian decknya. Jadi sama ya, jadi kita klik dulu objeknya, lalu kita pilih di sini rebar. Ya. Kita klik rebarnya. Ya. Terus kita bisa aja menggunakan yang bagian ini ya, M00. Ya, M00. Nah, ini saya pakainya lurus gini ya, misalnya saya pakai lurus, ini satu juga di sebelah sini, saya klik escape 2 kali. Ya. Ini bisa saya tarik supaya dia lebih panjang sampai menembus ke atas, ini juga sama, saya tarik menembus ke atas. Nah, biasanya di bagian atasnya itu kan dia ada hooknya ya, jadi nanti dia ke kiri atau ke kanan gitu posisinya. Nah, untuk tulangan ini nanti untuk memunculkan hooknya itu bisa di sebelah kiri. Nanti ada di sini yang bacanya hook at start atau hook at end ya. Jadi dipilih aja ya. Kita pilih misalnya hook at start-nya 90 degree, apply. Nah, ternyata hook at start itu dia adanya posisinya di bawah ya. Berarti harusnya yang ini
dia di bagian hook at end. Jadi ini saya non dulu, ini saya pilih hook at end-nya, apply. Ya. Nah, kalau posisi hook-nya masih salah, harusnya dia ke arah yang sebaliknya, berarti ini bisa diganti. Ya, misalnya jadi 180 ya, 180, apply. Nah, jadinya arah sebaliknya. Ini kita lakukan hal yang sama, jadi sama ya di hook at end juga, 90 degree, apply. Oh, dia di bawah hook at end yang ini saya salah di sini. Hook at end-nya 90 degree, ini 180 juga. Apply. Nah, nanti dia jadinya seperti ini. Ya. Tinggal kita atur untuk jumlah dari tulangannya ya. Jadi ini bisa diklik ya, nanti diatur sama kita misal pakai maksimum spacing. Misalnya jaraknya per 250 ya. Jadi disesuaikan aja nanti berapa jaraknya. Ini juga sama, maksimum spacing 250. Enter. Ya. Jadi nanti tinggal dicek lagi, kita kontrol lagi di bagian ininya, di bagian 3D-nya ya. Ini dan ini. Lalu kita oke. Ya. Jadi di 3D-nya nanti katanya akan seperti ini. Ya, ini ada yang di atas ya. Nah, tinggal nanti ditarik aja ke belakang lagi seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya udah dibuat sama kita, nah sekarang kita kan mau coba nih buat untuk gambar kerjanya misalnya. Jadi kalau untuk yang gambar kerja, kita bisa masuk dulu di bagian level 2-nya ya. Misalnya saya sengaja nih mau memperlihatkan yang bagian pier dan fondasinya, jadi ini bisa saya tarik dulu. Ya. Jadi kalau misalnya kita tarik, itu otomatis di 3D-nya pun, di bagian section-nya pun dia akan kelihatan ya. Nah, kayak gini dia. Kelihatan bentuk dari pier-nya dan juga bentuk dari fondasinya. Ya, ini kelihatan seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya kita sudah mendapatkan view yang kita inginkan, ini bisa ya kita tambahkan misalnya teks ataupun tag ya. Jadi misalnya dari sini kita mau tambahkan keterangan-keterangan di gambarnya, bisa pilih annotate ya. Lalu kita bisa menggunakan tag by kategori atau menggunakan teks ya. Ini juga sama, ada dimensi-dimensi yang bisa ditambahkan di dalam gambar. Misalnya dari align, kita pilih dari sini ya ke sini. Nah, ini kan ketahuan berapa ukurannya. Jadi ini nanti bisa di-show sama kita di gambar kerja kita. Ya. Nah, kalau misalnya yang bagian sisi samping-samping ini nggak bisa, karena kebetulan di 3D-nya itu kan dia round corner ya, jadi ininya kan dia lengkung, jadi biasanya nggak bisa dibuat sama kita langsung, jadi harus ditambahkan dulu nanti untuk yang garis bantunya, gitu ya. Jadi kita buat garis bantu nanti untuk menghitung ukurannya. Nah, kalau misalnya udah, ya nanti kita kembali lagi ke bagian annotate-nya ya. Nah, di sini ada yang bagian namanya tag by kategori atau tag all ya. Jadi kita bisa pilih ya, kalau tag by kategori itu dia akan memilih objek ya, misalnya kayak tulangan seperti ini ya. Lalu nanti dia otomatis akan menyamakan ya antara teksnya dengan properties atau nama dari objek yang kita pilih barusan. Nah, jadi di sini saya misalnya pilih di bagian tulangannya. Ya. Nah, ini saya pilih dulu sebelumnya yang attach free end-nya. Ya. Arahin ke tulangannya, diklik, lalu tarik seperti ini, lalu ke kanan. Klik. Nah, jadi nanti dia otomatis ya, tanpa kita harus mengetik nama atau tipe dari objek tersebut. Misalnya saya pilih lagi satu, ya, misalnya yang ini ya, yang besar, yang tulangan 25-nya. Ya, jadi arahin. Kalau agak susah milihnya nanti bisa di tab ya.
Lalu dia seperti ini. Ya, escape 2 kali. Ya. Jadi nanti di sini ketahuan ya, dia itu ukurannya ada di 10M atau D10. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah, biasanya kan kalau di Indonesia itu dia misalnya 8D10 gitu ya, atau misalnya 25D10 kayak gitu. Jadi kan ada yang biasa kita gunakan gitu ya. Ada settingan yang biasa kita gunakan untuk penamaannya. Nah, itu bisa juga kita ubah ya dari bagian tag yang sudah kita buat di sebelah kiri di sini di properties. Jadi nanti di sini akan muncul ada rebar tag-nya dan settingan-settingan yang biasa digunakan ya. Misalnya ada quantity tipenya ya, quantity, tipe dan nomor berapa. Atau misalnya di sini ada tipe, lalu jaraknya dan juga number berapa. Nah, ini bisa kita pilih. Misal kalau saya pilihnya quantity sama tipe, nah jadi nanti seperti ini. Kuantitinya ada 179 buah, tipenya itu di 10M, lalu nomornya itu di 8 ya. Nah, kalau misalnya ada yang bingung nomornya itu dari mana, biasanya itu dibuat ketika kita di setting sama Revit ya, ketika kita mulai buat tulangan di awal. Jadi pas kita gambar tulangan, itu tulangan keberapa yang kita gambar kayak gitu. Jadi kalau dibaca tuh ini sebenarnya tulangan ke-8 nih yang saya buat gitu. Ya, jadi itu pengertian dari yang rebar number-nya. Tapi kalau misalnya rebar number-nya itu tidak diperlukan, berarti rebar number itu sebenarnya bisa kita remove ya. Jadi kita hapus supaya nanti yang ngebaca gambar itu juga nggak bingung. Nah, untuk menghapus rebar number-nya ya, itu nggak bisa langsung kita delete dari Revit-nya ya. Jadi memang harus dihapus lewat edit family dulu ya. Karena tag untuk bagian rebar itu dia adanya di edit family. Jadi ini saya pilih dulu dari rebar tag-nya, lalu pilih edit family ya. Nah, nanti di sini akan muncul ya beberapa pilihan option untuk yang tag rebarnya. Nah, ini yang nggak saya perlukan, saya bisa hapusin aja. Ya, ini saya hapus. Ya. Nah, jadi saya sisakan yang bagian quantity, tipe, dan rebar number ya, sama seperti yang kita buat di awal. Nah, untuk mengubah settingannya supaya rebar number-nya itu dia nggak ikut, berarti dari sini bisa kita klik dulu yang bagian labelnya, lalu kita pilih di sini edit label. Rebar number yang tidak kita perlukan ini bisa kita remove, ya, remove. Nah, lalu kan nanti di sini ada settingan untuk prefixnya ya. Jadi sebelum penamaannya masuk ke tipe itu nanti ditambahkan tanda dash ya, tanda strip. Nah, ini bisa kita hapus supaya nanti dia namanya tuh nggak ada jedanya gitu ya. Jadi ini saya hapus dulu. Oke. Nah, kalau udah ini saya bisa load into project and close ya. Nggak perlu di save karena ini memang sudah bawaan dari Revit-nya. Jadi ini saya pilih aja load into project and close, lalu kita no ya, kita nggak usah save, pilih yang nomor 2. Nah, jadi setelah kita pilih, otomatis di sini akan muncul ya 17910M. Nah, ini sebentar saya ganti dulu. Nah, kayak gini ya. 17910M berarti ini ada totalnya 179 tulangan dengan diameter itu dia 10M. Nah, hanya saja kalau di Indonesia biasanya kan kita menggunakannya itu D10, D25, D22 dan sebagainya ya. Jadi untuk penamaan tulangannya ya, yang 10M ini bisa kita ubah menjadi D10. Nah, caranya kita harus klik dulu di bagian tulangan ya, tulangan yang kita pilih tadi barusan. Terus kita pilih edit type. Nah, ini harus kita rename dulu ya. Jadi kenapa harus di rename? Karena tag itu dia memang otomatis akan mendeteksi dari
eh, nama tulangannya ya. Jadi tanpa harus kita input, dia itu memang sudah otomatis mendeteksi. Jadi apapun perubahan nama yang kita lakukan di dalam tulangan itu otomatis akan terupdate juga di bagian tag-nya. Ini jadi saya duplikat dulu, saya rename dulu, lalu saya ganti misalnya jadi D10. Oke, lalu oke lagi. Jadi otomatis dia namanya berubah jadi D10. Nah, sama ya, yang bagian 25 juga itu harus di rename dulu sama kita supaya dia berubah namanya menjadi D25. Kita edit type dulu, rename, dan diubah di sini D25. Oke, lalu oke lagi. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya sudah, ya itu kan tadi kita mendetailkannya lewat tag. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mau mendetailkannya lewat teks biasa? Mungkin agak sedikit sulit di awal kalau memang belum kebiasa gitu ya, kita mau pakai tagnya. Nah, ini kita mau coba menggunakan teks. Jadi masuknya itu di bagian annotate lagi. Lalu kita pilih di sini yang teks ya. Nah, untuk atur fontnya bisa di sebelah kiri. Ini ada pilihannya, ukuran fontnya berapa. Kalau mau di edit type dan kita kecilkan, itu bisa pilih aja edit type-nya. Lalu kita duplikat ya. Misalnya saya mau atur ke 3 mili. 3 mili. Oke. Lalu ini kita ganti ya text size-nya misalnya 3. Fontnya juga bisa diubah sama kita kalau memang diperlukan. Jadi text fontnya ini diganti, misalnya jadi TNR ya, Times New Roman. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya sudah, ya nanti di sini akan muncul yang namanya leader. Jadi ini fungsinya untuk tanda panah. Nah, ini bisa disesuaikan ya, mau berapa segmen, apakah 1 segmen, 2 segmen, atau yang dia curve. Misalnya saya mau pakai yang 2 segmen, ini bisa saya klik aja, ya. Arahkan ke bagian objeknya, lalu, lalu di sini ada yang bagiannya itu untuk posisi teks dan leadernya ya. Jadi kalau awal itu kan dia di ujung. Nah, misalnya saya maunya di middle, berarti ini saya pilih yang middle-nya, tinggal saya klik lagi kayak gini. Nah, misalnya tier 10, tier 10 ya. Lalu diklik di luar, nah nanti dia jadinya seperti ini. Ya. Jadi kalau teks ya memang dia default ya fungsinya untuk menambahkan teks yang kita butuhkan. Oke ya. Nah, lalu kalau misalnya sudah kita buat detailnya, misalnya seperti ini, nanti kalau di project aslinya mungkin akan lebih banyak detail atau lebih banyak teks, dan teks itu disesuaikan saja dengan keadaan aslinya. Ya. Nah, sekarang kita mau coba buat untuk ke gambar kerjanya. Jadi kalau ke gambar kerja, di sini kita bisa masuk lewat tab View, ya. Lalu pilih di sini yang Sheet, ya. Kita pilih dulu. Nah, untuk defaultnya di sini ada ukuran A1, jadi kita bisa gunakan ya. Kalau misalnya nanti diperlukan untuk ukuran baru, itu bisa kita custom family dari title block-nya atau dari sheet-nya. Ini kita pilih A1-nya, lalu kita oke aja. Ya. Nah, untuk masukkan atau input gambar ya ke dalam gambar kerja, ini bisa kita pilih view yang kita inginkan. Misalkan tadi kita udah buat section ya. Berarti pilih sectionnya dulu, kita klik, dan kita klik drag ke bagian gambar kerjanya. Kalau sudah, tinggal kita klik lagi. Escape 2 kali. Ya. Nah, untuk gambar kerjanya, kalau misalnya skalanya mungkin masih terlalu kecil, ini bisa kita klik dan kita atur skalanya di sebelah kiri. Ya. Jadi ini bisa gede-gedein misalnya 50, apply. Ya. Nah, tapi kalau misalnya, ternyata 50 kebesaran mungkin harusnya 75, jadi yang skalanya bisa kita klik dan kita tarik yang paling atas. Ini ada custom, nah bisa diatur ya, misalnya 75.
apply. Nah, tidak seperti ini. Bisa ditarik sama kita. Ya. Nah, untuk garis yang di luar ini kalau misalnya ngerasa keganggu ya, ini bisa kita klik 2 kali dulu gambarnya, lalu matikan yang bagian hide crop region-nya. Jadi nanti garis bordernya itu kan akan hilang, lalu klik 2 kali di luar. Ya, ini bisa ditarik aja. Ya. Nah, kalau misalnya sudah di input gambarnya, nanti di sebelah kanan ini ada kopnya ya. Jadi kopnya itu dia punya label yang dimana ini bisa kita isi sesuai dengan properties dari project kita. Jadi misalnya ownernya saya tulis Nurul ya, project name-nya misalnya apa, ini bisa diatur semua ya, disesuaikan dengan settingan-settingan dari project kita ya. Nah, jadi seperti itu untuk pendetailan di Revit ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang kita mau coba outputkan kuantitinya ya. Jadi kalau dari model 3D itu kan di sini ada pier-nya, ada girder, lalu ada barrier dan sebagainya. Nah, misalnya kita mau coba outputkan kuantiti dari pier-nya ya. Berarti untuk mengoutputkannya saya bisa start dari tab view, lalu nanti di sini pilih schedule ya. Lalu kita pilih di sini yang schedule atau quantity, kita klik ya. Nah, kategorinya nanti di sini disesuaikan, jadi memang dia itu nggak bisa otomatis semuanya langsung dicarikan volumenya berapa. Jadi memang kalau peer ya hanya peer aja, lalu kalau girder ya hanya girder, rootnya hanya rootnya aja, kayak gitu ya. Nah, di sini yang bagian kategori saya scroll ke bawah ya, kita mau carinya itu yang peer. Nah, di versi 2022 untuk komponen-komponen seperti peer dan sebagainya itu sudah didefinisikan langsung sama Revit-nya. Tapi kalau di versi 2021 ke bawah ya, itu biasanya dia masuknya masih ke bagian kolom ya, atau harus kita setting sendiri biasanya. Ya. Nah, ini kita coba cari dulu ya. Jadi ini ada infrastrukturnya ya. Kalau 2021 ke bawah itu belum ada. Kita coba cek ya untuk tipe peer-nya. Sebentar. Ini biar saya kecilin aja pilihan-pilihannya karena ini cukup banyak. Nah, nanti di sini kelihatan ya, ada abutment ya, kebutuhan abutment nanti apa aja, foundation-nya, pile-nya, wall-nya, slab-nya, lalu ada bearing, kabelnya, bridge deck-nya, framing, ini biasanya untuk yang bagian girder ya. Terus expansion joint ya, grids-nya apa dan lain-lainnya. Nah, ini peer-nya ada ya. Di sini nanti peer-nya pun juga bisa dibagi-bagi. Ada peer cap, peer column, foundation, pile dan sebagainya. Nah, kita mau coba cek keseluruhan dari peer, jadi kita bisa pilih peer-nya aja, lalu oke. Nah, kalau misalnya sudah di oke, biasanya otomatis dia akan muncul seperti ini ya. Nah, pilihan-pilihan cap dan kolom ini memang tersedia kalau kita bawa objeknya itu dari InfraWorks ya. Jadi kalau nggak dibawa dari infra, itu biasanya pilihan ini nggak akan muncul. Ya, ini nggak akan muncul semua. Nah, jadi kita pilih aja yang settingan-settingan di sini. Kita masuk misalnya di bagian cap peer head ya. Jadi ini untuk maksudnya adalah untuk ketinggian si peer cap-nya ya. Kita masukin cap-nya. Lalu kita masukin di sini untuk yang bagian volumenya ya. Jadi saya masuk dulu misalnya, oh ini ada stationnya, jadi ada STA berapa nanti dimasukin sama Revit-nya. Terus kita coba cek lagi ya, sebentar. Model, feature family. Nah, concrete volume kita masukin, CIP itu jadi concrete in place ya. Jadi ada nama dari materialnya, lalu volumenya berapa, masukin ya. Lalu apa lagi ya? Ini kolom depth-nya itu sama ya untuk apa ininya berapa, panjang berapa.
Oke, ini aja yang kita masukin dulu. Jadi ini saya STA-nya mau saya naikin supaya dia di awal untuk view-nya. Kalau udah ini tinggal kita oke aja. Nah, jadi nanti kelihatan dia bentuknya seperti ini. Ya. Oh, sorry. Untuk cap peer height itu untuk ketinggian dari seluruh peer-nya ya. Tapi kalau misalnya yang bagian uh, cap depth itu baru yang ketinggian cap-nya aja ya. Jadi saya kebalik. Peer height itu untuk ketinggian seluruh peer-nya, tapi kalau yang cap depth itu untuk tinggi dari cap-nya aja, si peer cap-nya itu ya. Oke. Nah, nanti di sini akan kelihatan, di sini adanya di STA 21 sekian ya, ini juga sama. Nah, nanti di sini ketahuan tinggi dari peer-nya berapa dan concrete volumenya berapa. Ya, tapi balik lagi, untuk posisi STA dan sebagainya itu memang sudah diatur dari Infoworks ya. Jadi di Revit ya kita hanya bisa mengeluarkan aja. Oke? Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk flow-nya di Revit ya. Jadi memang Revit itu sangat powerful untuk mendetailkan gambar-gambar yang dibawa dari desain Civil 3D dan juga dari Infoworks-nya. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, Bapak dan Ibu bisa silahkan langsung masuk ke kolom Q&A atau kolom chat. Ya, oke. Nah, kalau misalnya sudah didetailkan sama kita, nah sekarang kita kan mau coba nih buat untuk jadwal pekerjaannya. Nah, kebetulan di Revit memang tidak bisa dibuat ya untuk jadwal pekerjaan, sehingga kita perlu untuk ekspor dulu modelnya supaya bisa diinput di dalam Navisworks. Jadi dari sini saya masuk dulu ke file, kita ekspor dia sebagai NWC ya. Jadi Navisworks Sketch itu adalah extension yang memang bisa digunakan untuk menginput data Revit ke dalam Navisworks-nya. Dari file, ekspor, pilih NWC ya. Kita save dulu sebentar, saya pilih foldernya, kita save dulu. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, seperti biasa ya, kalau untuk lamanya dia mengekspor itu disesuaikan dengan besaran dari project-nya. Jadi semakin besar project, otomatis ya akan semakin lama juga dia membutuhkan waktunya. Oke, karena sudah selesai, ya, ini kita langsung masuk aja ke Navisworks-nya. Jadi secara overview, Navisworks itu memang fungsinya adalah untuk mereview desain, ya. Jadi biasanya gambar-gambar yang sudah dibuat atau model sudah dibuat oleh para desainer ya dengan platform yang berbeda-beda itu bisa digabungkan di dalam Navisworks untuk direview ulang atau ditinjau ulang ya. Jadi misalnya kita mau checklist detection-nya atau kita mau buat timelinernya ya atau kita misalnya hanya sekedar mau ngecek itu biasa menggunakan Navisworks ya. Keunggulannya di Navisworks ini memang karena adalah software untuk koordinasi, jadi data yang di-running di dalam Navis itu jauh lebih ringan ya daripada kalau kita harus menggabungkan di platform lain. Ya, jadi lebih mudah juga untuk kita review-review model-modelnya. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian home dulu, lalu kita masuk ke bagian append, kita pilih append ya. Ini kita masuk dulu ke folder ya. Nah, untuk jenis filenya di bagian bawah itu sebenarnya ada pilihan extension yang memang bisa dibuat sama kita ya atau kita input ya ke dalam Navisworks-nya. Untuk tipe filenya memang itu cukup banyak sebenarnya. Dari Revit pun sebenarnya tanpa harus kita ekspor itu bisa langsung kita input di dalam Navisworks. Cuma memang ya biasanya loadingnya itu agak sedikit lama dibandingkan kalau kita harus ekspor di awal. Jadi nanti bisa dibawa ya beberapa tipe file dari sini. Nah, karena kita tadi sudah mengekspor sebagai NWC, jadi kita pilih aja di sini Navisworks Sketch-nya. Otomatis di sini akan muncul project 1, kita klik ya. Lalu kita open. Nah, nanti dia akan memperlihatkan bentuknya seperti ini. Ya. Jadi model yang kita buat itu otomatis akan terbawa ke dalam Navisworks-nya ya, dari jembatannya, dari pier,
lalu dari abutment dan sebagainya itu otomatis akan terbawa. Nah, sekarang karena modelnya sudah kebawa, kita perlu untuk buat timeliner ya. Kalau class di sini kita nggak cek karena memang biasanya tidak ada objek yang bisa kita cek class-nya. Jadi kita mau langsung aja untuk membuat timelinernya ya, atau kita buat jadwal pekerjaannya. Jadi di sini kita langsung aja masuk dari home, lalu pilih timeliner ya. Nah, sebenarnya timeliner ini bisa kita langsung input datanya itu lewat Microsoft Project ataupun lewat Excel ya. Nah, cuma karena kebetulan saya belum punya datasetnya, jadi kita bisa buat manual dulu untuk objek-objeknya, ya, objek pekerjaannya maksudnya. Jadi di awal setelah kita pilih tasknya, ini bisa kita pilih add task-nya. Nah, ini kita kasih nama nih. Misalnya di awal pekerjaan fondasi ya. Ini saya kasih nama fondasi. Terus kapan dia mau mulainya? Misalnya mulainya itu dari tanggal 1 lalu sampai ke tanggal 8 misalnya. Jadi ada 8 hari ya. Nah, ini kan bagiannya itu di plan start-nya, jadi baru rencananya kapan. Nah, kalau misalnya sudah ada data aktual, itu bisa juga di-input sama kita di bagian yang aktual start dan aktual end-nya. Ya. Nah, nanti di sini ada task type-nya, itu adalah jenis pekerjaannya, apakah dia membangun atau biasanya kayak pekerjaan galian ya, jadi kan dari objeknya ada sampai dia hilang, kayak gitu ya. Atau pekerjaannya itu yang temporer. Nah, kita karena ngebangun dari awal, berarti di sini kita pilih yang bagian construct. Ya. Nah, lalu jangan lupa nanti di bagian sebelah kanannya itu ada attach ya. Jadi attach itu fungsinya untuk memilih objeknya. Mana nih objek yang sedang dibangun misalnya. Jadi dari sini saya klik objeknya, ya. Lalu klik kanan, pilih attach current selection. Ini misalnya untuk fondasi yang pertama. Kalau misalnya memang satu jadwal ini untuk 2 fondasi, berarti dipilih dua-duanya ya, pakai kontrol, baru klik kanan nanti di attach lagi current selection. Tapi kalau satu-satu berarti tadi udah buat yang ini satu doang, ditambahin lagi tasknya. Misalnya di sini fondasi 2. Fondasi 2. Fondasi 2. Nah, kapan lagi jadwal pekerjaannya? Misalnya paralel ya, tanggal 1 mulai, kita mulai tanggal 3, dia selesainya tanggal 11 misalnya. Kayak gitu. Sama task type-nya construct, attach-nya kapan, misalnya ini diklik dulu, klik kanan, lalu attach current selection-nya, diklik lagi. Ya. Jadi bisa disesuaikan ya nanti dengan jenis pekerjaannya. Nah, itu nanti terus-menerus ya. Jadi kalau misalnya memang jadwalnya itu satu jadwal untuk 10 peer atau 10 fondasi, ya udah berarti dipilih 10-10-nya. Tapi kalau satu-satu ya berarti harus kita selection satu-satu seperti ini. Ya. Nah, ini kita lanjutkan misalnya ke peer ya. Kalau udah ini ke peer ya. Nah, misalnya peer-nya mau langsung dua-duanya nih kita buat. Tanggalnya dulu kita masukin misalnya tanggal 11 sampai tanggal 15 misalnya ya. Task type-nya construct, attachment-nya gimana? Misalnya dua-duanya kita pilih. Ya. Ini kita pilih attach-nya, klik kanan, attach current selection lagi. Ya. Nah, terus kalau misalnya udah, ini bisa kita lanjutkan ya sampai dia full ya. Nah, ini saya mau coba lanjutkan dulu. Misalnya ini girder. Ya, kapan startnya? Misalnya oke, tanggal 3 sampai tanggal 17 ya. Nah, task type-nya construct, tinggal diatur lagi untuk objek-objeknya. Kalau misalnya dirasa, ini kan kalau peer itu memang dia satu-satu ya, jadi lumayan juga nih kalau kita harus nge-select semuanya satu-satu. Itu sebenarnya bisa langsung kita select lewat yang namanya
selection tree. Jadi selection tree itu dia adalah seperti project browser ya kalau di Revit. Jadi semua objek yang kita punya itu otomatis akan ke breakdown di bagian selection tree-nya ya. Jadi ini bisa diklik primary-nya aja. Jadi kan langsung otomatis ya kepilih semua. Nanti ini tinggal klik kanan, attach current selection lagi. Jadi semuanya kepilih. Ya. Lalu misalnya sekarang pekerjaan untuk abutmennya. Ini saya attach lagi, tambahin abutmen. Abutmen ya. Nah, misalnya sebenarnya harusnya abutmen di awal nih pekerjaannya gitu ya. Jadi nanti ini bisa diatur juga. Misalnya mau lebih awal ya kita tinggal atur aja ya. Masalah waktu sih nanti bisa disesuaikan kayak gitu. Nah, misalnya ini saya setting di sini 8.12 ya. Sorry. 8.12 oke, sebentar. Ini waktunya di November misalnya tanggal 30 ya 30 November sampai ke misalnya 9 Desember ya. Terus bisa dipilih ini sama juga di construct ya. Lalu attach-nya bisa dua-duanya kayak gini. Ya, kalau mau dari sini boleh atau mau langsung ini juga nggak apa-apa ya. Nanti disesuaikan aja butuhnya dari mana selection-nya. Kalau udah klik kanan dan kita attach current selection. Ya. Nah, sudah selesai kita buat semua untuk plan start-nya dan juga jenis-jenis pekerjaan ya. Ini saya nggak buat sampai atas. Nah, sekarang kita tinggal running dulu untuk videonya. Ya. Jadi, kita bisa masuk ke simulate dulu. Ya. Nanti sebelum kita play, ini kita setting. Ya. Nah, kalau misalnya udah, ya, kita sekarang masuk nih di bagian yang playback duration-nya ya. Jadi ini untuk mengatur untuk waktunya, waktu dari videonya mau berapa lama. Ya, misalnya 20 detik takutnya kelamaan ya, nanti running-nya kelamaan, jadi saya misalnya taruh di 10-15 detik gitu ya. Terus kalau udah ini kita oke. Nah, sekarang bisa langsung kita play. Jadi nanti otomatis dia akan membuat seperti ini ya. Yang warna hijau ini masih on progress pekerjaannya. Nah, kalau sudah selesai nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Kalau mau ditambahin misalnya ada tambahan berapa persen pekerjaan, itu bisa kita setting lagi ya. Nanti di bagian overlay text-nya ini kita edit. Nah, ini tambahin aja ekstra untuk yang persen sign-nya. Jadi untuk persentase pekerjaannya. Oke? Oke lagi. Jadi kalau saya play, nanti di sini ada persentasenya. Ya, day keempat, ya 1% pekerjaannya. Nah, nanti 2% pekerjaan, nah bisa nanti disesuaikan seiring dengan berjalannya waktu. Ya. Nah, seperti itu. Dan ini nanti bisa, ini ya, bisa ditambahkan ya sesuai dengan jenis pekerjaannya. Jadi, semakin banyak partnya atau semakin banyak bintangnya, berarti videonya nanti akan semakin panjang juga. Nah, lalu kalau misal ini mau diekspor, ya, itu bisa langsung kita pilih export animation, ya. Nanti kita pilih source-nya yang timeliner simulation ya, untuk yang simulasi timeliner kita yang sedang kita laksanakan ini. Formatnya apa bisa diatur sama kita. Kalau udah di oke aja, ya. Nanti tinggal di save sama kita, seperti itu. Ya, misalnya ini saya save, ya. Oh sorry, saya kasih nama. Saya save ya. Jadi nanti di bagian yang ini ya, bagian lain sebentar saya coba cari dulu filenya.
ya. Jadi nanti dia bentuknya nggak seperti ini. Cuma memang karena resolusi yang saya pilih adalah yang paling rendah, jadi otomatis ya videonya nggak smooth ya. Nah nanti sih ya disesuaikan lagi nanti untuk frame rate-nya berapa, lalu misalnya resolusinya berapa ya. Semakin tinggi ya berarti nanti pasti akan semakin bagus juga ya untuk tampilan dari videonya seperti itu. Oke, seperti itu pemaparannya untuk yang bridge design yang kedua ya. Jadi memang kita hanya fokusnya itu ke bagian Revit-nya dan juga kita bisa detailkan di Revit ya, di-outputkan quantity dan gambar kerja ya. Lalu kita nanti buat video dari timeline-nya seperti apa ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Oke ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, berarti saya cukupkan untuk sesi workshop hari ini. Nah, jadi kalau misalnya nanti, misalnya ada yang ketinggalan, mungkin ada yang baru masuk di jam-jam terakhir atau mungkin di tengah sesi, itu bisa akses videonya nanti lewat cstc.ciptasatria.com atau lewat YouTube-nya Cipta Satria ya, karena nanti secara rutin akan kita upload juga video-videonya, sehingga yang ketinggalan atau misalnya yang tidak bisa mengikuti dari awal, itu bisa tetap tonton workshop kita hari ini ya. Nah, untuk updatean-updateannya untuk next session untuk workshop ya, temanya apa, itu bisa dilihat dari sosial medianya Cipta Satria, ada Facebook, Instagram, Twitter, dan juga website ya. Atau mungkin kalau ada yang mau bertanya mengenai produk, itu bisa langsung ditanyakan kepada Mbak Monik nanti ya. Oke, Mbak Monik? Baik, Mbak Ya. Nurul. Terima kasih atas penjelasan materi workshop hari ini. Bapak dan Ibu, uh, kita sudah masuk di sesi akhir ya untuk workshop hari ini, maka akan kami cukupkan sekian. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Nurul, bahwa di setiap minggu kami akan tetap mengadakan workshop begitu dengan tema-tema yang menarik. Dan nantinya juga akan kami upload di YouTube. Jadi apabila Bapak dan Ibu serta rekan semua belum bisa mengikuti workshop hari ini misalkan, itu nanti bisa nonton di YouTube kami, di channel YouTube kami ya, Bapak dan Ibu. Baik, kalau begitu nantikan terus workshop series dari kami dengan tema-tema yang menarik untuk menambah informasi, knowledge, serta skill dari teknologi engineering Autodesk sehingga mampu membantu menyelesaikan pekerjaan dan masalah dari Bapak, Ibu, serta rekan semua. Ya, apabila nanti dari Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, boleh untuk menghubungi kami ya melalui email. Saya submitkan dulu di kolom chat sebentar. Ya, untuk email sudah saya cantumkan di kolom chat. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan untuk Mbak Nurul terima kasih juga telah menyampaikan materi hari ini. Saya memohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta rekan semua. Dan saya juga mendapat kutipan yang menarik gitu ya, yaitu salah satunya dari Albert Einstein yang pernah mengatakan, berusahalah untuk tidak hanya menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Stay safe dan stay healthy ya Bapak dan Ibu serta rekan mahasiswa semua. Jangan lalai untuk protokol kesehatannya, tetap semangat dan terus berpositif thinking. Sampai bertemu kembali, selamat sore dan happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi workshop selanjutnya.